Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Apoteker Unham Angkatan 42 akan mensimulasikan konseling pengobatan epilepsi. Di sini saya Regina Cayani sebagai pasien dan saya Ida Didi Suryani sebagai apoteker. Selamat menyaksikan. Selamat siang, selamat datang di Apotek UHAMK. Ada yang bisa saya bantu? Siang Mbak, saya mau menebus resep obat. Baik, resepnya atas nama Juna, umur 17 tahun, dari Dr. Rizal, spesialis syaraf ya Mbak? Mbak. Baik, resepnya akan saya terima dan saya cek dulu ketersediaannya. Untuk menunggu, Mbak bisa duduk dulu. Nanti jika sudah selesai, saya panggil kembali. Baik Mbak. Pasien atas nama Juna. Maaf sebelumnya, apakah Mbak wali dari pasien atas nama Juna? Iya Mbak, saya kakaknya Juna. Baik, ini obatnya sudah saya siapkan. Maaf sebelumnya, apakah Juna sudah pernah mendapatkan obat-obatan ini? Baru pertama kali sih Mbak. Baik, kalau begitu apakah Mbak bersedia meluangkan waktu sekitar 5-10 menit untuk melakukan konseling terkait obat-obatan yang akan diterima oleh Juna? Iya Mbak, bersedia. Baik, Mbak bisa bayar obatnya terlebih dahulu di kasir. Nanti jika sudah selesai, Mbak bisa ke ruang konseling sebelah ya Mbak. Baik Mbak, saya bayar obatnya dulu ya di kasir. Baik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Ya Mbak, terima kasih. Apakah Mbak sudah merasa nyaman di sini? Ya Mbak, udah. Baik, sebelumnya terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktu dan ketersediaannya untuk melakukan konseling terkait obat-obatan yang akan diterima oleh adik Mbak. Mbak. Sebelumnya saya izin mengkonfirmasi diri data adik Mbak dulu ya, dan memberikan beberapa pertanyaan terkait kondisi adik Mbak. Apakah Mbak bersedia? Ya Mbak, bersedia. Baik, pasien atas nama Juna, umur 17 tahun, tanggal lahir 15 April 2007, alamat di Jalan Teratai nomor 13. Apakah benar Mbak? Benar Mbak. Bisa disebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi? 0831 4035 1387. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan konseling dulu ya Mbak. Baik, jadi tujuan konseling ini untuk memastikan adik Mbak mengkonsumsi obat secara tepat dan benar sehingga adik Mbak mendapatkan pengobatan yang optimal. Dari resep yang saya lihat ini adik Mbak menderita epilepsi ya? Iya Mbak, dokter mengatakan adik saya menderita epilepsi. Boleh disebutkan keluhan apa yang dirasakan oleh adik Mbak? Adik saya suka mengalami kejang saat kelelahan dan kurang tidur. Saat kejang adik saya tidak sadar, kepalanya suka menghadap ke atas, matanya menderita atas, serta seluruh tubuhnya tuh kaku, juga suka diikuti dengan kelojotan gitu Mbak. Baik, sudah berapa lama ya Mbak adik Mbak merasakan keluhan tersebut? Kira-kira 2 minggu belakangan ini sih Mbak. Apakah adik Mbak ada riwayat penyakit lain? Tidak ada Mbak. Lalu apakah adik Mbak ada alergi obat atau sedang mengkonsumsi obat-obatan lain? Tidak ada Mbak. Baik, sebelumnya maaf pertanyaan selanjutnya agak sensitif ya Mbak. Apakah adik Mbak sedang merokok atau mengkonsumsi alkohol? Adik saya tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Baik, selanjutnya apakah dokter sudah menyampaikan terkait obat-obatan yang didapat oleh adik Mbak dan cara penggunaannya? Dokter hanya mengatakan ada obat anti kejang dan untuk penambah darah, tapi sebelumnya belum sih Mbak. Baik. Lalu apakah dokter sudah menyampaikan harapannya setelah adik Mbak mengkonsumsi obat-obatan ini? Dokter hanya mengatakan semoga adik saya akan sembuh. Baik, jadi saya akan menjelaskan terkait obat-obatan yang didapat oleh adik Mbak ya. Jadi ini adik Mbak mendapatkan 3 jenis obat. Obat yang pertama ada asam valproat 250 mg. Ini sebagai anti kejang. Ini obatnya ada dalam bentuk sirup ya Mbak. Diminumnya sehari 2 kali pada pagi dan malam hari sebanyak 1,5 ml.
Untuk obat yang kedua ini ada phenytoin 100 mg. Ini sebagai mencegah kekambuhannya. Diminumnya sehari 3 kali 1 kapsul ya Mbak. Untuk obat yang ketiga ada sangobion. Ini vitamin penambah darahnya. Diminumnya sehari 1 kali 1 kapsul saja ya Mbak. Semua obatnya diminum setelah makan. Untuk semua obatnya ini diminum secara rutin dan tepat waktu ya Mbak, agar pengobatannya dapat berjalan optimal dan kambuhnya dapat tercegah. Kemudian agar tidak lupa minum obat, Mbak dapat membuat alarm di jam-jam minum obat untuk adik Mbak ya. Kemudian untuk efek sampingnya ini, dari obat-obatan ini, efek sampingnya itu gangguan pencernaan ya Mbak, seperti mual muntah. Tapi untuk yang obat phenytoin itu muncul efek samping lain, yaitu munculnya rasa kantuk. Jadi pastikan setelah minum obat ini adik Mbak tidak mengendarai motor ya Mbak. Iya Mbak. Tapi Mbak tidak perlu khawatir ya, untuk efek sampingnya ini tidak muncul di setiap individu. Oh iya Mbak, kalau misalkan nanti adik saya udah minum obat tapi itu masih kejang gimana ya Mbak? Baik, jika adik Mbak setelah minum obatan ini tapi masih muncul gejala kejangnya, Mbak segera bawa adik Mbak ke dokter ya, agar dokter dapat melakukan penyesuaian dosisnya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup sih Mbak. Baik, untuk penyimpanannya, ini disimpan dalam kotak obat ya Mbak. Apakah Mbak ada kotak obat? Adanya kotak obat. Baik, nanti disimpannya di dalam kotak obat ya Mbak. Jauhkan dari paparan sinar matahari, tempat lembab, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak juga ya Mbak. Ya Mbak. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh ya Mbak, kalau misalkan nanti adik saya lupa minum obat itu gimana? Baik, jika adik Mbak lupa minum obat dan itu masih 1 jam yang lalu, itu boleh langsung diminum ya Mbak ketika ingat. Tapi jika minum obatnya udah lupa dari beberapa hari yang lalu, Mbak segera hubungi dokter ya, agar dokter bisa melakukan penyesuaian dosis kembali. Baik Mbak. Baik, untuk memastikan informasi yang saya sampaikan sudah tersampaikan dengan baik, apakah Mbak bisa mengulang kembali informasi yang sudah saya sampaikan? Baik Mbak. Oh ya Mbak, ini kan ada obat asavalproat untuk anti kejangnya diminum 2 kali sehari 1,5 ml pada pagi dan malam hari. Dan ini juga ada obat phenytoin untuk mencegah kekambuhan diminumnya 3 kali sehari 1 kapsul. Dan ini ada sangobion untuk penambah vitamin diminumnya 1 kali sehari 1 kapsul pada pagi hari Mbak. Benar nggak Mbak? Sudah benar Mbak. Baik, untuk menunjang pengobatan adik Mbak, pastikan adik Mbak mengkonsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup ya Mbak. Baik Mbak. Sebelum saya mengakhiri konseling hari ini, apakah ada yang ditanyakan lagi Mbak? Enggak ada Mbak. Sudah cukup. Baik. Sebelumnya terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan konseling terkait obat-obatan yang diterima oleh adik Mbak. Sebelumnya bisa tanda tangan di sini dulu Mbak. Terima kasih ya Mbak. Ini ada kartu nama saya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi nomor yang tertera ya Mbak. Ya Mbak, terima kasih. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya Mbak dan adik Mbak bisa cepat sembuh. Ini obatnya. Baik Mbak, terima kasih. Terima kasih. Sekian video konseling dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share.